Pemirsa, jelang peringatan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan terjadi tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di dunia internasional. Presiden Biden hari ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan negara-negara NATO di Polandia, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato kenegaraannya menyebut berbagai kecurangan yang dilakukan negara-negara Barat di wilayah perbatasan Rusia. Kita langsung bergabung dengan rekan Iqbal Himawan di Ukraina untuk informasi selengkapnya. Ya, Iqbal, selamat malam waktu Jakarta. Bisa Anda jelaskan, Iqbal, pasca pertemuan dengan Zelensky kemarin, Presiden Biden dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan negara-negara NATO. Sejauh apa informasi yang Anda miliki mengenai pembahasan dan kunjungan yang dilakukan Biden, termasuk pertemuan dengan negara NATO ini? Selamat siang waktu Kiev di Ukraina, Afi. Betul, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan segera bertemu dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ini satu hari pasca kunjungan yang surprising visit ya, atau yang tidak diumumkan sehari sebelumnya di sini, di ibu kota Ukraina di Kiev. Dan nanti rencananya Presiden Biden akan segera memberikan keterangan pers setelah bertemu dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Sementara itu tadi seperti Anda juga nyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin juga baru saja memberikan pidato kenegaraannya di depan Majelis Federal Negara. Ada beberapa poin di situ yang diungkapkan oleh Vladimir Putin, di antaranya bahwa Rusia telah menarik diri dari kesepakatan persenjataan. Nah, kenapa ini penting? Karena sebelumnya disebutkan bahwa dalam kesepakatan itu ada poin-poin, di antaranya yang pertama, ada pembatasan kepemilikan senjata nuklir di antara kedua negara. Artinya itu sudah disepakati. Kedua negara ini, maksudnya adalah Amerika Serikat dan Rusia, berhak untuk saling melakukan inspeksi fasilitas nuklir satu sama lain. Jadi jika Rusia menunda kesepakatan tersebut, ini artinya itu tidak bisa dilakukan. Dan ini adalah menjadi satu ancaman tersendiri dalam hal persenjataan nuklir. Selain itu, Vladimir Putin tadi juga menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan, atau Rusia tidak punya pilihan, karena menuding pihak Barat diam-diam sedang menyiapkan serangan untuk Moskow, sehingga Kremlin pun, Putin menyatakan ya mau tidak mau harus mempersiapkan serangan kepada Ukraina supaya itu tidak terjadi. Itu tadi yang diungkapkan oleh Putin pada saat memberikan pidato kenegaraannya di depan Majelis Federal di Ukraina. Maksud kami di Moskow, Rusia. Sementara itu di Polandia sendiri, sebelum bertemu dengan Presiden Polandia Andrzej Duda, ini Biden nanti akan disambut oleh sekitar ada 2,5 juta warga Ukraina yang menjadi korban perang dan mengungsi ke Polandia. Polandia ini adalah negara yang memiliki perbatasan paling panjang dengan Ukraina. Ini artinya sebagai anggota negara NATO yang memiliki dan berbatasan langsung dengan negara yang tengah dalam perang. Sehingga ada 2,5 juta warga Ukraina yang saat ini masih dalam posisi mengungsi, belum bisa kembali ke Ukraina karena alasan keamanan, dan sebagian besar itu adalah wanita dan anak-anak. Mereka menanti pertemuan ini nanti apa dihasilkan kesepakatan pertemuan antara Biden dan juga Andrzej Duda. Dan di kota Warsawa sendiri ada pressure atau tekanan yang diberikan kepada Amerika Serikat ini dalam hal pasokan persenjataan udara, karena beberapa kali pihak Ukraina meminta kepada Amerika Serikat untuk membantu persenjataan, tapi dalam bentuk persenjataan udara, bukan persenjataan di darat ya. Dalam hal ini pesawat tempur fighter jet, tepatnya F-16. Di beberapa billboard di sekitar kota Warsawa ini ada seperti iklan, tapi ini adalah bagian dari pressure dari Polandia untuk mensupport Amerika untuk segera memberikan bantuan fighter jet atau F-16 buat Ukraina. Tapi hingga saat ini Amerika Serikat belum memberikan kepastian apakah mereka nanti akan memberikan pesawat jet fighter F-16 yang selama ini diminta oleh pihak Ukraina itu sendiri. Afi. Ya, Iqbal, kita tahu ada kunjungan yang tidak diumumkan oleh Joe Biden. Lalu kemudian saat ini Joe Biden bertolak ke Polandia, dikatakan untuk kurang lebih membahas mengenai bantuan yang bisa diberikan untuk Ukraina. Tapi bagaimana sendiri respon dari warga Ukraina melihat kunjungan ini yang disampaikan oleh Biden merupakan peneguhan terhadap komitmen dan dukungan Amerika terhadap Ukraina? Sejauh apa harapan mereka pasca kunjungan Presiden Amerika Serikat itu? Sebenarnya harapan mereka
kalau warga yang ada di lapangan ya, ini banyak yang sebenarnya tidak mengetahui kondisi geopolitik begitu. Banyak yang hanya ingin damai lagi, banyak yang ingin hidup tidak lagi khawatir sewaktu-waktu ada serangan udara. Banyak yang ingin kembali ke rumah tanpa khawatir tiba-tiba ada rudal yang jatuh di halaman rumah mereka atau melukai diri mereka sendiri atau bahkan keluarga dan juga kerabat. Namun ada juga sebagian yang istilahnya itu mengikuti perkembangan soal konflik geopolitik yang terjadi saat ini, menyatakan bahwa mereka menginginkan bantuan ini lebih cepat diimplementasikan, lebih cepat diberikan, supaya pasukan Ukraina ini bisa lebih cepat mendapatkan support dan bisa menekan balik pasukan Rusia yang sudah mulai memasuki wilayah darat. Terutama ini pressure dirasakan oleh tentara Ukraina di bagian timur, yakni di bagian Bakhmut. Saat ini peperangan sengit masih terjadi dan prajurit darat dari Rusia sudah memasuki sebagian besar wilayah Bakhmut, dan juga di wilayah Kharkiv juga dikhawatirkan nanti juga akan masuk pasukan Rusia, sehingga jika tidak didukung dengan persenjataan sesegera mungkin dikhawatirkan makin banyak teritori atau wilayah nanti yang akan direbut kembali atau direbut oleh pihak Rusia. Oleh karena itu mereka mengharapkan ya kalau misalnya sudah sepakat misalnya memberikan 500 juta dolar Amerika Serikat berupa persenjataan militer, ya semoga segera diberikan supaya ini bisa disalurkan ke tentara Ukraina yang saat ini tengah berjuang di garda depan. Karena dinyatakan bahwa ada informasi pasokan ini sudah mulai jauh berkurang dibandingkan dengan produksi persenjataan militer yang paling dibutuhkan terutama di pertempuran sengit yang masih terjadi di perbatasan darat. Ini antara lain adalah senjata anti-tank Javelin, kemudian pelontar rudal Harowitz, dan juga surveillance radar yang kemarin sudah dijanjikan oleh Presiden Biden. Warga di Kiev sendiri mereka berharap semoga ada kesepakatan baru nanti yang terjadi pasca pertemuan dengan Presiden Biden dan juga Presiden Andrzej Duda di Polandia. Namun saat yang paling hakiki, maksud kami yang paling utama adalah mereka hanya menginginkan supaya tidak ada lagi peperangan, tidak lagi jatuh korban, dan bisa hidup normal kembali seperti semula. Afi. Ya, kita terus berdoa dan berharap keinginan dari warga Ukraina itu bisa segera terwujud. Terima kasih atas informasinya, Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana melaporkan dari Ukraina.